Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyaji kelompok 2, materi regresi linear sederhana dengan mata kuliah praktikum aplikasi statistika. Dosen pengampu Ibu Susiana SSI, MSI, dan asisten laboratorium Kak Hairunisa Nabila dengan NIM 4183311011 dan Kak Adinda Nur Anissa dengan NIM 4183311057. Nah, kami dari penyaji kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Saudara Aprizal dengan NIM 41941103 dan yang kedua adalah Saudara Asyatri Sunur dengan NIM 4191111011 dan yang ketiga adalah Saudari Desi Ramadhani dengan NIM 4191111008 dan yang keempat adalah saya sendiri dengan nama Fitra Wahyuni Surbati dan NIM 4191111003. Yang terakhir adalah Saudari Tri Ambarwati Nurul Putri dengan NIM 4191111005. Nah, selanjutnya di sini adalah materi regresi linear sederhana yang akan saya bawakan sendiri. Nah, persamaan regresi linear sederhana merupakan persamaan matematik, di mana persamaan matematik di sini adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara sebuah variabel tak bebas atau sering kita sebut dengan respon dengan sebuah variabel bebas atau prediktor. Nah, persamaan regresi sederhana berbentuk Y sama dengan A ditambah BX. Di mana pada uji regresi linear sederhana ini ada yang namanya syarat uji regresi linear sederhana. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah valid dan reliable. Yang kedua adalah normal dan linear. Yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan. Jadi, pada uji regresi linear sederhana ini ada dua cara atau dua perbandingan di mana perbandingan ini akan digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah perbandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, pada dasar pengambilan keputusan ini ditinjau dari membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jika ditinjau dari perbandingan atau membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, ada dua kemungkinan juga yang akan terjadi. Yang pertama adalah nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua adalah jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dari dua jenis peninjauan dasar pengambilan keputusan ini, kita bisa lihat bahwasanya pada dasar pengambilan keputusan yang membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05, ketika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya itu adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi itu tidak akan terjadi jika perbandingan atau ditinjau dari perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kenapa? Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dari perbedaan inilah makanya dasar pengambilan keputusan itu ada dua peninjauan. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05 dan yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arsyad Trisunur dan Saudari Tri Ambarwati Nurul Putri. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ambar. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari regresi linear sederhana. Di sini pada contoh pertama, di sini kami akan menampilkan dua contoh. Jadi saya akan menjelaskan contoh yang pertama ini. Pertama, ketika kita membuka SPSS, kita ke variable view.
Pada variable view-nya, di name kita isi nama yang kita inginkan. Di sini saya buat X1, X2, X3, lalu Y. Lalu pada decimals kita ganti menjadi 0. Lalu pada label, di sini X1, X2, X3 saya buat jadi selling. Lalu pada Y, labelnya saya buat menjadi penjualan. Ini boleh apa aja sesuai yang kita inginkan. Lalu pada measurnya ini kita buat menjadi scale semua. Lalu yang lain-lainnya kita sesuaikan saja sesuai dengan defaultnya. Lalu kita setelah selesai mengisi di variable view, kita masuk ke data view. Pada data view, name tadi yang kita buat di variable view akan tercantum di sini. Lalu kita akan memasukkan data-data yang kita inginkan. Di sini saya sudah memasukkan semua data yang ingin saya masukkan. Setelah itu, kita klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, kita ke Regression yang ini. Lalu kita akan klik Linear, sesuai dengan materi kita yaitu regresi linear sederhana. Setelah kita klik tadi, dia akan muncul box seperti ini. Lalu, di sini akan muncul dependent dan independent. Pada dependent, kita masukkan penjualan. Lalu pada independent, kita masukkan selling. Ini tinggal klik sellingnya, lalu kita klik ini, dan akan muncul di sini. Tadi yang pada dependent juga gitu, nanti dia muncul di sini kan, kita klik, kita tinggal klik di sini, dan dia akan muncul di dependent. Begini kan, udah muncul. Setelah selesai kita isi dependent dan independentnya, kita klik OK. Setelah kita klik OK, dia akan memunculkan output dari SPSS dari data yang kita masukkan tadi. Yang pertama itu, tabel pertama itu, kita punya variables entered atau remove. Jadi pada tabel ini menjelaskan variabel yang dimasukkan serta metode yang kita gunakan. Jadi variabel yang kita masukkan tadi kan selling kan, lalu metodenya itu enter. Variabelnya selling, metodenya enter. Lalu tabel kedua ada model summary. Jadi pada model summary ini dia menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan R, ini ya R, yaitu sebesar 0,888 karena 0 itu nggak dituliskan, jadi dia titik 88, 0,88 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar ini 0,788. Selanjutnya kita punya ANOVA. Jadi pada ANOVA kita akan mendapatkan nilai F hitung. Jadi nilai F hitung itu kita dapat 37.200 dengan tingkat signifikasi ini signifikasi dengan tingkat signifikasi 000 kecil dari 0,05. Yang mana model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel atau dengan kata lain pengaruh variabel selling yang tadi X terhadap variabel penjualan atau Y yang tadi. Selanjutnya kita ada tabel koefisien. Jadi pada tabel koefisien ini kita akan dapatkan nilai konstan. Ini nilai konstan kita sebesar 193.540. Lalu kita juga mendapatkan nilai selling yang mana tadi itu 0,033. Baiklah, sekian dengan signifikasi sama seperti tadi 000. Yang konstan signifikasinya 0,001. Baiklah, sekian presentasi tentang mengenai contoh 1 dari saya, dan akan dilanjutkan contoh satunya oleh baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Triambar. Di sini tadi kan Triambar sudah menjelaskan dan menampilkan outputnya, tetapi tidak ada chartsnya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan untuk menampilkan charts dari penjualan data ini. Nah, jadi pertama kita pilih statistik, kemudian kita centang estimates, model fit, deskriptif, dan
collinearity. Kemudian kita klik continue, lalu kita pilih option. Nah, di sini kita isi nilai probabilitas yang kita inginkan. Nah, di sini kita bikin entry-nya 0,5 dan 0,10. Lalu kita pilih continue. Kemudian kita pilih plots. Nah, di sini plots ini digunakan untuk menampilkan diagram pancar atau scatter plot atau residual histogram, diagram Collier, dan diagram probabilitas normalnya. Nah, jadi kita masukkan ke kotak ini yaitu dependennya untuk sebagai y-axis, dan nah dependent ini adalah variabel dependennya, dan digit rate ini untuk harga prediktornya kita masuk ke x untuk x-axisnya. Lalu kita centang normal probability-nya untuk membandingkan distribusi residual yang terstandarisasi dengan distribusi normal. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Lalu tadi kan sama nih, sama yang kayak punya Siambar. Lalu tapi di bawah bedanya di sini, di bawahnya ada charge-nya. Nah, ini plot atau charge dari penjualan data yang ada di variable view, data view ini. Sekian dari saya. Jika tadi Saudara Triambar dan Saudara Arsyad sudah membawakan materi, yang kedua yaitu ini adalah contoh kedua yang akan dibawa oleh Saudara Desi Ramadhani dan Saudara Aprijal. Nah, di sini mereka akan membahas contoh kedua agar lebih mendalami materi regresi linier sederhana. Kepada Saudari Desi dan Saudara Aprijal, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas diberi kesempatan waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kedua. Nah, di mana yaitu ada sebuah perusahaan yang memproduksi jeans memperkirakan bahwa iklan di televisi akan meningkatkan permintaan produk jeans perusahaan tersebut. Nah, bagian marketing dari perusahaan jeans tersebut ingin membuat model persamaan regresi untuk memprediksi permintaan jeans produksi. Nah, perusahaan tersebut berdasarkan biaya iklan yang pernah dianggarkan dan digunakan selama 19 tahun terakhir, seperti tercantum pada tabel berikut ini. Nah, ini saya tampilkan tabelnya, di mana jumlah permintaan jeans yaitu Y dalam jumlah ribuan. Nah, biaya iklan yaitu X dalam jumlah puluhan juta. Nah, di sini udah dilihat gambarnya, di mana tentukan persamaan regresi untuk data di samping. Apakah koefisien regresi yang didapat signifikan dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di mana langkah yang pertama itu kita buka SPSS-nya, terus kita ke variable view. Nah, di mana di sini kita buat di name-nya itu karena jeans, dan kemudian di desimalnya kita buat 0 karena angkanya tadi bulat di tabel. Terus di mixture-nya kita buat select. Nah, yang kedua itu kita buat biaya. Nah, kemudian di desimalnya kita buat 3 karena tadi di tabel ada 3 angka di belakang koma. Kemudian di mixture-nya kita buat juga select. Nah, selanjutnya kita ke data view, kita import datanya. Nah, di sini datanya saya buat di Word. Kita tinggal copy aja. Nah, kita copy. Kita masukkan ke SPSS-nya, kita paste. Nah, sudah muncul datanya. Selanjutnya kita ke Analyze. Kemudian kita ke Regression dan Linear. Kita tekan. Nah, muncul tampilan seperti ini, di mana
nilai si jeansnya akan kita import atau kita masukkan ke dependent, dan nilai si biaya kita masukkan ke independent. Nah, selanjutnya kita tekan OK. Nah, di mana untuk hasil outputnya akan dibacakan oleh teman saya, Aprijal. Kepada saudara Aprijal, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Desi atas waktunya. Nah, untuk outputnya sendiri dapat kita lihat pada tampilan layar, terdapat 4 buah tabel untuk outputnya, yaitu yang pertama ada tabel variable enter, di mana tabel ini menunjukkan metode yang digunakan. Selain itu, dalam kasus persoalan di atas, diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Nah, selanjutnya yang kedua ada tabel model summary, di mana tabel model summary ini menampilkan nilai R, yaitu koefisien korelasi, sebesar 0,969. Sedangkan untuk koefisien korelasi ganda R-nya sendiri atau multiple R sebesar 0,938, yang mana ini merupakan indeks determinan atau persentase pengaruh X terhadap Y. Dengan demikian, dapat kita nyatakan bahwa 93,8% jumlah permintaan jeans dipengaruhi oleh biaya, sedangkan untuk sisanya sendiri sebesar 6,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, yang ketiga ada tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA ini mengindikasikan bahwa regresi secara statistik sangat signifikan, di mana F-nya sebesar 259,266, untuk derajat kebebasan sendiri K sama dengan 1, dan N dikurang kali kurang 1 sama dengan 19 dikurang 1 dikurang 1, yaitu sebesar 17, dengan p-value-nya sendiri yaitu 0,00%, yang dimana p-value-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan alpha sebesar 0,05 yang ada pada soal sebelumnya. Nah, untuk yang keempat ada dari tabel coefficient. Dari tabel coefficient ini kita dapat membuat persamaan regresi, yaitu didapat persamaan regresinya Y sama dengan 74,673 ditambah 24,280X. Sedangkan untuk standard error of estimate atau SE-nya sendiri adalah 2,124 atau sebesar 2 unit apabila dibulatkan. Nah, untuk angka 0,969 sendiri pada standardized coefficient atau beta, di mana ini menunjukkan tingkat korelasi antara selling dan penjualan. Sedangkan pada nilai T, ini berguna untuk menguji tingkat signifikasinya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai contoh yang kedua ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terkhusus pada mata kuliah praktikum aplikasi statistika. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya nantinya di presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.